Halo, selamat siang semuanya. Jadi, malam hari ini kita akan bahas-bahas seputar IHSG dan update-update seminggu ini dan upside potensi ke depannya bagaimana. Jadi kan sekarang tanggal 15 nih seminggu seminggu ke belakang kita udah lihat nih pergerakan IHSG eh, most likely openingnya hijau, tapi closingnya semua merah nih. Bisa kita lihat IHSG di sini, 5 hari ke belakang, lihat candlenya semua merah. Merahnya ini dengan volume yang cukup besar. Tandanya apa? Berarti penurunan ini dikarenakan sellernya yang banyak, lebih banyak daripada buyer. Volumenya cukup besar. Nah, volume minggu kemarin itu banyak dipengaruhi oleh yang pergerakan perubahan tim MSCI. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin volume-volume transaksinya, Bumi kemarin dapat transaksi nilainya cukup besar, hampir 4T coba bayangkan. Pergerakannya juga udah kemarin kan hampir arah. Tapi IHSG kan ditopang oleh Big Bang sama Konglo alias tim Pak Prayogo. Nah, ini yang sebenarnya bikin mereka berat di HSG. Sampelnya kita lihat Barito. Oh, dibuang-buang mereka ini. Kayaknya sebagian orang udah mulai taking profit lah di saham brand ini. Ya, jadi grup-grup Barito kayaknya masih kepentok sekitar area 10 ribuan. Belum ada yang memberikan dorongan supaya bisa lebih dari 10.000. Masih masih cukup besar nih resisten naik di atas 10 ribunya. So untuk melihat view seperti ini, kita zoom in, most likely kemungkinan si IHSG akan turun dulu lah ke area sini 300-an dulu. Untuk mencari pijakan lanjut lagi dengan target yang mungkin 8.500 dulu. Ya, karena dengar sih wacana dari eh, buka tim bursa tuh mendorong sama pemerintah tuh mendorong IHSG closing di tahun ini akhir tahun 2025 tuh 9.000. Itu cukup possible ya. Jadi untuk minggu ke depan kita lihat saham-saham penggerak bursanya ya anggaplah kita mereka itu akan turun dulu untuk sementara waktu retrace lah. Udah pada naik juga kan. Tadi tuh brand cuan kita lihat. Oh, cuan juga sama. Kemarin tuh sempat ketika candlenya hijau gede ini, potensi upside-nya udah ada. Cuman entah mengapa ini mengeselin sih. 8% ini udah naik tuh dibawa turun dulu. Bahkan terus turun ke bawah nggak? Belum tentu. Kemungkinan si cuan ini tuh harus tetap stay dulu di atas area 1900-an lah, area ini. Turunnya tuh skenario-nya seperti ini. Ih, ke bawah atau nanti naik lagi sini. Ini. Atau bisa jadi juga begini, nanti retrace dua-duanya tuh di 50, lanjut lagi sini. Itu sih skenario-nya kalau kalau bagus. Ini kita pantau-pantau dulu aja deh untuk minggu depan. Yang belum punya posisi enak cari posisi di sekitar 2100-an. Udah turun 2100, cari posisi udah siap naik gitu. Oke. Yes ya udah. Nah, sekarang kita akan masuk ke list saham-saham yang diminta untuk dibahas. Banyak banget buset. Ini semalaman nih ngerjainnya nih. Ada kita pertanyaan di SSMS.
Sawit masih oke nggak? Ini adalah area yang sebenarnya udah di breakdown sama si sawit. Ini area kemarin itu, ini kan sempat masuk stock pick dan ini akan jadi eh, level cut loss kita nih. Eh, Agak sedikit mengecewakan, tapi ya sudah, namanya juga trading ya. Idealnya itu sebenarnya dibawa turun ke 1400. Cuman kemarin itu dicoba ditahan di 1600 nih sebagai support pertama. Cuman nggak kuat ini tuh. Jadinya ya agak ngerepotin sih, sulit untuk kembali bisa naik ke atas. Dan sawit si SS Sumbermas ini nggak ada sentimen yang cukup bagus supaya wah ini harganya memang akan kembali naik ke atas. Unfortunately, kita untuk tutup di sini nih, gitu. Sudah belum bisa dipantau kembali. Ini ditinggalin dulu aja. Kita skip SSNS. PMUI. PMUI belum ada kemana-mana nih. Tapi kalau misalkan emang sengaja mau, tungguin aja nih di 141 sampai 145 lah. Tunggu di area sini. Kapan naiknya? Ini kayaknya sideways dulu panjang. Karena ini nggak ada histori dia mau masuk ke sebuah tren sih. Kalau di teori Dow, ini tuh kita nggak punya nggak punya trennya. Jadi better dilewat dulu aja, di skip. Oke, siap. Sawit kayaknya untuk beberapa emiten itu udah lewat waktunya. Seperti tadi si SSMS, SSIA ini udah lewat masanya. Kalau kita lihat di sini, ini udah downtrend, literally downtrend. Ya, lihat posisinya udah downtrend. Sampai kapan penurunannya? 1406 1450 lah di sini. Sampai di sini apakah dia mantul? Kalau enggak ya udah dia lanjut turun lagi sampai ke bawah 900-an lah. Tapi pun kalau misalkan dia mantul di sini nih 1500 itu biasanya nggak bakal langsung reversal ke atas. Bisa jadi dia sideways dulu. Jadinya ya nggak menarik lah gitu. Raja. Raja sebenarnya cukup menarik nih. Cuman jeleknya kemarin dia itu ngasih kotak kosong nih, ada gap. Somehow teori itu selalu bilang gap ini harus ditutup dulu. Tutupannya gimana? Nutupnya itu biasanya tuh kasih candle merah. Jadi ada candle merah dulu nih di sini nih ke bawah. Nanti misalkan turun lagi ke sini, lanjut naik. Idealnya sih begitu. Jadi kalau mau beli siapin aja nih di area 4600 gitu. Tapi ini dia udah udah bikin wave sih, udah bikin higher high. Sorry, udah bikin lower high. Jadi dia nggak retrace-nya nggak turun lebih dari area support kemarin 2700. Dia udah bikin support baru di sini. Dia nanti kalau misalkan tidak memberikan support ini nggak jebol, dia akan naik ke atas terus. Jadi bentukannya kayak Elliott wave, wave gitu. Kayak bikin tangga. Jadi kalau mau masuk ke Raja, tunggu aja di 4600-an. Cedia. Nah, ini Barito Group hati-hati dulu nih. Udah seminggu kemarin merah mulu. Hmm, 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 hmm. Kalau mau beli sih mungkin di area 1650 something sampai 1700 lah ya. Nih dia turun-turun dulu. Belum ada power buat naik ke atas. Volume juga belum belum ada nih. Belum terbentuk.
gitu. Nah, bear in mind di Barito itu mereka guru jalannya tuh by group. Jadi beneran rombongan, ramean. Kalau satu naik, semua naik. Kalau enggak ya semua juga turun. Gitu. Itu harus di teman-teman perhatikan karakteristik-karakteristik konglomerat ini. Oke, kita lihat lagi BRMS. BRMS sebenarnya oke, cuman ya itu dia dia pergerakannya agak agak lambat sih. Kalau mau beli tunggulah di area ini, area 940 960 lah. Tunggu di area sini. Nanti biar dia naik ke atasnya dengan enak. BRMS tuh sebenarnya ngikut sama si buminya, cuman buminya kencang si BRMS-nya nggak gitu kencang. Ya, jadi tunggu tunggu di sini aja dulu. 940-an. Terus KBLV. Kabel kemarin tuh sebenarnya udah bagus ini. Kenapa bagus? Pertama di pas kemarin itu naik ketika dia reversal tuh nggak ada volume sebenarnya dan dia nggak ngasih support level bawah yang baru. Ini sebenarnya udah ada indikasi. Waktu tanggal 10 Novembernya ada volumenya melonjak. Kemudian besoknya seperti biasa KBLV itu menggocek-gocek retail. Biasalah tim MNC diturunin ke bawah. Ya, aku kira kan kalau udah turun begini mah udah nggak ada harapan. Biasanya diturunin lagi. Ternyata besoknya tong langsung lompat dan dengan volume yang cukup dahsyat. Makanya sempat ngerekom kan si KLBV. Terus tambah dapat jackpot ARA kan. Kalau udah ARA konsepnya biasanya ya besoknya akan melanjutkan kenaikan. At least 10% lah gitu. Ini juga kan akhirnya naik. Nah, ingat biasanya saham-saham ini yang modelannya naiknya cepat itu cuma tahan 2 hari. Hari ketiga itu bisa naik sebentar terus untuk dihantam ke bawah. Ini yang selalu saya infokan di grup. Kalau 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 hari ini ARA, besok lanjut ya. Hari ini ARA nih, kemarin ARA, hari ini ARA, udah jual aja. Kalau masih mau hold, besok 5% langsung buang. Itu yang selalu saya katakan. Karena karakteristik saham-saham seperti itu ya hari ketiga biasanya turun. Sekarang besok kan akan kemana nih harganya? Kemungkinan akan turun sih. Sampai 200 dulu lah. 200-an. Bisa naik nggak? Maybe bisa naik. Tapi kalau beneran jadi naik ya target 300. Balik ke harga 300. Gitu. Pantau aja dulu. Bumi. Ini kemarin nilai transaksinya 4T nih. Gila-gilaan memang. Naik di tanggal 11 November nih. Gak nyangka. Nggak ada historisnya. Bumi bisa naik kayak gitu sampai arah. Nggak ada. 17 ini sama 16. 2 hari sih. Ini dari 127 ke 175. Ya hampir 50% sih. Cuman ya itu kemarin naik sampai arah gini tuh nggak nyangka aja. Biasanya volumenya nggak jelas, tiba-tiba bisa segambreng begini. Kayak kemungkinan akan ada ini, akan ada corporate action lah. Nggak mungkin nggak ada. Cuman kita kan nggak tahu apa agendanya. Dan kena kena Fibonacci-nya 240 nih, naik kena di sini. Kalau mau masuk tuh balik dulu aja nih, ditunggu di 190-an. Tunggu area sini aja kalau mau beli. Karena pihak-pihak orang-orang yang masuk di sini, kenapa kenapa selalu saya infokan bahwa volume itu penting? Gini, ini nilai transaksi si Bumi tuh kecil nih. Somehow di bulan September akhir udah mulai banyak nilai transaksi nih sampai sekarang November.
Tandanya apa? Ada pihak-pihak yang ikut berpartisipasi di saham bumi ini. Orang yang berpartisipasi ini dengan nominal dan volume sebanyak ini bukan kemungkinan sih bukan retail. Pasti ada pihak-pihak atau institusi tertentu nih untuk mengetahui bahwa si buminya ada corporate action tertentu. Bahkan ini nominal seminggu lalu udah gede banget. Nah, tandanya apa? Orang pihak-pihak yang masuk di sini berharap dong dia beli di area area 120-an lah, 130. Ya berharap harga sahamnya naik gitu. Makanya langsung kemarin kenalan bapak-bapak manajemen gitu, dia beli di 130, jual di 160, jual di pucuk bagus banget, terus turun kan, dia seneng hahaha. Dia kalau lihat harga bumi pasti nyesek sih. Dia beli 130, sekarang 120. Wah, bisa anggot-anggotan tuh dia. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman semua mau masuk, ya 190 tungguin. Tron, ini Tron kemarin gagal nih. Aduh, sebel. Seperti teori yang kita pakai, lonjak volume di hari ini, ya, itu biasanya bisa jadi gocek-gocek di hari pertama. Kalau jackpot ya bisa lanjut mereka. Cuman ini kan track record historisnya 2 hari lah. Jadi hari pertama naik, besoknya naik lagi, terus hari ketiga turun. Unfortunately, kemarin itu udah rekom si Tron di area mau 100 nih. Karena harganya udah mau naik. Harga hari pertama naik, hari kedua turun, which is fine. Bisa digocek, hari ketiga kan naik tuh. Cuman ternyata di bawah turun. Kalau kita track di 5 menitan, kemarin tuh langsung naik, deng, terus di bawah lurus nih. Nah, di bawah lurusnya ini sebenarnya masih fine-fine aja. Terus tiba-tiba sempat naik lagi. Ini ngasih orang-orang yang melakukan transaksi di sini, alias si bandarnya, itu belinya beneran sekali jebret dinaikin. Terus literally dibuang pelan-pelan. Ya ini hitungannya kita gagal sih. Ini nafas terakhir dia di 91. Kalau dia break di bawah 90, wah udah wassalam sih ini. Tandanya apa kalau begini? Ini biasanya bandarnya atau market makernya itu bukan market maker gede, market maker kecil. Mereka itu ngambil untuk nominal-nominal kecil lah, mungkin 5%-an buat mereka cukup untuk naikin bikin tiang, terus orang berpartisipasi ya saatnya dibuang. Cuman mainnya agak kasar sih. Itu beneran literally tidak ada transaksi. Jadi transaksi gede jebret naik atau turun. Terus teng kosong gitu. Ini kalau yang gini namanya market makernya jahat. Market maker yang baik tuh kejar. Literally dinaikin, ada kepentingan. Jadi retail boleh masuk dan nggak diguyur tiba-tiba juga, tetap tetap naik gitu. Ini namanya bandar baik nih, buat yang nge-hold lama gitu. NRCA, NRCA sebenarnya dari volume udah menarik, cuman dia candle jarum atasnya itu tebel banget. Ini tandanya apa? Belum waktunya naik, sellernya di area seribuan ini terlalu banyak. Jadi setiap mau melewati 1.000 dibuang lagi, dibuang lagi, dibuang lagi, dibuang lagi. Belum waktunya naik. Kapan waktunya naik nanti? Bisa jadi ini sideways dulu, gitu. Bisa jebol nggak? Bisa aja, berpotensi kok. Cuman ya itu, kemungkinan sidewaysnya lama. Kemungkinan nih orang-orang yang bandar-bandar yang ngumpulin di sini udah naikin ke atas terus mulai buang-buang barang. Belum waktunya dia ngumpulin lagi. Ngumpulin barang kan bandar bisa berbulan-bulan.
bisa sesabar itu. Bukan kayak kita yang baru juga seminggu udah gatel gitu. CSIS sama KDTN. Nah, ini mereka dua jalannya geraknya sama nih. Ini tidak histori CSIS itu jelek. Jadi dia tuh naik, turun 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 turun, lompat satu candle, turun 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 turun, lompat lagi, turun lagi, lompat lagi, turun lagi. Gak ketebak, susah. Cuman 3 hari ini ada ada isu mungkin atau apa, biasanya naiknya kayak gini. Mau ikutan nggak ya silahkan. Agak riskan, tapi kalau memang nyalinya pemberani ya good-good aja sih. Masih naik terus ini. Powernya ada. Sama kayak KDTN juga sama. Nih lihat, tidak ada volume, chartnya jelek banget. Terus tiba-tiba jeng naik. Pas lagi di hari H pun di intraday-nya ini banyak order book bolong-bolong, jadi beneran langsung dikerek naik. Itu yang sebenarnya, aduh, serem banget nih, takut sangkut. Jadi nggak, biarin aja lah, nggak usah rekom. Gitu. Oke, Molly. Molly kemarin sempat di call sama teman di grup nih. Cuman Molly ini kepentok dulu nih di 400 kayaknya agak sulit nih. Jadi kalau mau masuk Molly mungkin ini volumenya udah bagus nih sebenarnya tanggal 11. Cuman besoknya tiba-tiba volume drop. Kemungkinan ini orang-orang yang di sini di playernya masih megang harga bawah, belum mau naikin ke atas dan kemungkinan juga masih mau ngumpulin. Jadi hopefully mau ngumpulin dulu lah di 300 sampai 330. Ini akan turun dulu nih, sideways. Bisa jadi juga naik. Lanjut. Jadi tunggu di 300 sampai 330 lah area itu. Karena ini ada menariknya adalah ada, dia sudah build up volume di bawah sini nih. Build up volume. Tek 4 ini. Ingat pergerakan saham itu dikonfirmasi dengan apa? Volume. Gitu. Nah, ini yang menarik lagi nih. Kemarin Inet, lihat lonjakan volumenya. 4 November sampai sekarang. Kemarin nilai transaksinya sampai 1,5 T. Coba. Buset. Ini mengkonfirmasi naik. Ini kalau misalkan gameplaynya seperti yang kemarin estimasi, ini ada volume, tiba-tiba chart menjadi bagus, gameplaynya ini dia suspend, suspend, nanti dia sahamnya naik, suspend, area sini 500 suspend, terus di kerek deh ke area-area 800, 1000, targetnya segitu. Ntar SCA lepas, kalau duitnya cukup naikin lagi ke atas, kalau enggak ya udah mulai buang-buangin barang gitu. Tapi potensinya ada ini si net masih bisa, masih bisa. Atla udah skip aja lah, nih sahamnya chartnya jelek banget. Skip aja skip. Nah, Archie ini kan ngikut sama harga emas. So far harga emas lagi turun kemarin hari Jumat malam. Kemungkinan ya emasnya akan turun dulu lah. Tapi masih so far masih uptrend sih yang ikut garis MA 20-nya. So far selama di bawah 1.200 sih ya boleh lah beli dan hold. Uptrendnya masih oke di 200. Kalau rutin dari April bulan 4 sekarang bulan 11 ya 7 bulan 4 kali lipat. Harta Harta juga sama nih menarik. Cuma nih kekerek sama emas dan emasnya sekarang lagi turun, kemungkinan ya turun dulu sebentar. Tapi eh, masih oke lah selama di atas 1.500, 1.150 lah area ini. Masih oke. Lihat aja. Nih, si Harta lebih ngekor harga emasnya. Harta sama Arci sih. Lebih liar dia pergerakannya. Daripada Antam gitu-gitu. Antam kan bisnisnya bukan cuma emas. Jadi
pergerakannya nggak terlalu dipengaruhi oleh harga emas di luaran sana. MBMA ini mah saham lelet, jadi ya jangan harap pergerakan cukup cepat. Tapi selama ini so far sih dia suka ngasih jarum atas bawah. Ya hati-hati aja sesuai dengan target kan. Targetnya di 700-an. Udah kena target hit target. Nah, sekarang kalau mau turun dia area di mana? Di area 580 lah kalau mau nunggu. Ya, ini saham-saham kura-kura dan lelet. Jadi harus sabar. Pesan apaan? Sat. eh Kemarin kasih candlenya jarum, skip dulu aja. Butuh BSDE chartnya begini, udah skip dulu aja. Belum mau kemana-mana, tidak ada hal yang bagus di properti. Udah untuk properti kukira akan ada pergerakan pas kemarin, tapi melihat seperti ini chartnya dan tidak ada tendensi apapun di properti, udah skip aja. Semua properti udah skip aja. Aceh tipikal saham consumer good yang geraknya lelet sih. Sebenarnya kalau kita lihat ke track record sebelumnya, di 400 ini adalah area support di bawah. Beneran spekulasi nih kalau beli di sekarang di 400 ini. Buluk banget. Buh, ini kalau jebol di bawah 400, wassalam sih. Ini udah di titik nadir. Tapi juga di sini nggak ada tendensi kenapa si Acesnya dibuang terus. Kemungkinan ini dibuang sama para fund manajernya sih. Kalau gini, kenapa fund manager buang barangnya? Biasanya adalah performa perusahaan itu nggak bagus. Mereka udah membuat proyeksi dan proyeksinya perusahaan tersebut tidak baik, baik dari segi bisnis maupun cash flow dan laporan keuangannya. Jadi fund manager ya harus buang, rebalancing gitu. Karena fund manager ya dapatnya dari capital gain sama dividen. Nah kalau ini konsepnya begini ya kemungkinan udah pada dibuang. Buangnya cukup rapi sih, lama. Skip aja deh. Kalau mau spekulasi monggo di 400-an. Upside-nya ya mungkin ke sekitar 600 lah terdekat 50 persenan. Cuman ya saya sih personally kurang kurang doyan nih pergerakannya nggak jelas. Kalau mau uptrend, downtrend, downtrend. Nah untuk yang sekarang sih memang downtrend. Ini udah bikin lembah nih, bikin 3 head and shoulder, head and shoulder yang keduanya dia nggak mampu break dari headnya. Berarti konfirmasi turun. Tandanya psikologisnya marketnya melihat bahwa ini nggak ada potensi untuk naik lagi. Sulit gitu. BKSL ya ini juga udah bikin lembah nih selama kalau dia nggak break di bawah 111 masih bisa naik. Cuman saya personally melihat ini saham tuh kayak nggak jelas. Sentul City nggak dijagain, nggak ada uptrend downtrendnya nggak jelas, nggak suka. Tapi kalau mau ya beli di 111 jangan sampai jebol sini nih. Kalau nggak nanti modelannya kayak ini nih, kayak si Aceh saya tadi turun 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 lagi, nggak jelas. Toba kayaknya udah dibuang barang-barangnya udah dibuang nih 1.500-an. Sekarang tuh masih downtrend, bentukannya kayak gini ntar, gitu. Turun terus. Tapi titik kuncinya ada di 730-an ini, jangan sampai jebol. Kalau jebol ini wassalam nih. Kalau enggak, skema terbaiknya skenario-nya ya udah gini. Jadi sideways. Nanti tiba-tiba bisa lagi lanjut. Kayak gitu. Ini titik kuncinya di bawah di atas 730.
Sentra sama teknologi enggak lah, saya juga nggak rekom yang sen ini. Kalau mau masuk rekom pun ya yang sebentar-sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Ini karena ngasih jarum atas mulu dan volumenya lompat-lompat, udah kayak kanguru, sudah sangat berbahaya. Jadi duri di sebuah hubungan portofolio ini nggak sehat. Kita skip aja. Terus Pico belum mau kemana-mana, ini masih sideways lah, area 276-nya sampai 232. Skip aja dulu. GZCO kemarin tuh mau rekom, kena kena kegocek. Gak ngerti nih kayaknya si sawit-sawitan cuma buat gocek-gocek doang. Sekarang pada turun semua. Ini GZCO sebenarnya kalau turun di bawah 260, wah salam sih. Kalau mau beli di area sini aja 260-an. Kalau nggak susah ini. Sawit-sawitan semua lagi kembali menjelek. Kukira akan reversal ke atas, ternyata tidak. Kayaknya itu sisa-sisa orang-orang, sebutannya kalau kita istilahnya dead bone skate. Jadi kayak udah jatuh, jebret, sesuatu yang udah jatuh, kemungkinan kan akan ada retrace atau nggak lompat sedikit untuk melanjutkan jatuh yang lebih dalam. Gitu. NCKL, terima kasih Sada udah skip aja. Kalau mau masuk, masuk 95, 930-an lah. Ini lagi downtrend parah. Antam bagus kok ini nih. Masih di area-area segini. Dekat-dekat supportnya. Jadi kalau mau beli masih masih bagus di 3000. Targetnya di 3600. Berarti ada upside sekitar berapa nih? 320% lah. Masih bagus. Ini juga masih dekat-dekat sama level supportnya. 280-an lah. Masih oke, masih oke. ADMR, bentar dulu. ADMR kalau mau masuk di 123 lah di area sini. Tunggu sini. Ini soalnya semua merah-merah semua nih. Udah kayak nona manis rambut merah-merah. MTech, MTech kemarin sempat merah, tapi cuma dia ngasih kayak ada perlawanan. Bayarnya cukup banyak. Kalau mau coba nih, mau spekulasi nih, besok dibeli di 123, 130, 1230. Jika dikonfirmasi dengan kenaikan di atas 120, itu udah bagus. Lebih bagus lagi kalau di bawah 1300-nya. Jadi kalau potensi yang bagus, besok MTech. Gitu. Oke. Terakhir, Mas. Mas skip dulu. Oh, ini kemungkinan masih mau turun. Kita skip dulu. Oke, akhirnya selesai juga. Lumayan nih, setengah jam pembahasan. Jadi yang tadi sudah disampaikan, banyak saham-saham yang sebenarnya pergerakannya udah lagi turun. Tugas kita ya bagian nungguin di bawah. Jangan terlalu bernafsu untuk ngambil yang lagi turun. Nafsulah ketika kita melihat saham yang naik. Saham yang naik kita ikutin ikut naik, kalau saham turun kita masukin ya ke bawah turun dulu. Gitu. Baik, terima kasih atas atensinya. Selamat berakhir pekan semuanya. Happy cuan, happy trading.